Terus kemudian sesuai hobi kita. Pastikan judulnya itu jangan versi kita, tapi versi penelusuran. Makanya tadi saya kenalkan fitur Google dan Google Trend. Jadi jangan membuat judul di luar dua layanan tadi. Karena ini penting. Kecuali jenengan public figure. Dan kita dan kita jangan sekali-kali meniru public figure. Public figure bisa saja dia ngupload kemudian misalkan belajar di pasar, guys, dia laku karena dia yang dilihat penonton itu bukan judulnya, tapi dia public figure-nya. Kalau kita nggak bisa. Makanya kalau seusahakan sebisa mungkin untuk membuat konten judul, patokannya adalah Google Trend dan pencarian Google, itu saja. Kemudian yang keempat triknya, thumbnailnya bapak-bapak ibu-ibu. Thumbnailnya usahakan untuk jenis fontnya itu jangan terlalu aneh. Jenis font, jadi jangan terlalu, kalau di dunia desain itu namanya serif, namanya font serif. Font serif itu font yang lancip-lancip seperti itu. Karena kalau di dunia digital editing, kalau di kantor saya itu orang yang paling bawah adalah saya. Jangankan memilih font, warna itu saja itu ngaruh. Tapi kan tidak mungkin kita mempelajari warna secepat itu. Oh berarti warna yang sesuai dengan konten saya adalah ini, tidak bisa. Gunakan saja thumbnail sesenengnya jenengan, gambarnya. Yang penting fontnya yang bisa terbaca dengan mudah. Karena hati-hati, jenengan bisa saja. Misal kalau di sini ada yang konten-konten misteri mungkin ya. Itu kan pasti fontnya yang aneh-aneh itu. Itu kalau terbaca di dimensi 320 pixel kecil itu tidak terbaca. Itu sangat tidak membantu penonton. Yang paling benar bagaimana? Selama jenengan masih awalan bermain YouTube, gunakan font yang dengan cepat terbaca. Dan yang paling penting adalah pointingnya. Pointing itu seperti ini. Misalkan saya petani pisang Cavendish. Judulnya panjang. Kalau bisa karakternya habiskan, tetapi 4 karakter awal. Nah ini rumusnya. Judulnya dipenuhkan 4 karakter awal, ini penjelasan yang sesuai Google Trend sama Google pencarian. Contoh, cara menanam pisang Cavendish. 4 dulu, sisanya baru judul versinya jenengan. Cara menanam pisang Cavendish yang 6 bulan sekali langsung panen. Sisanya belakangan. Query yang di Google Trend dan Google pencarian harus berada di depan di awal. Deskripsinya baru kata-kata versinya jenengan. Semuanya letakkan di situ. Tagnya baru kata-kata yang kemungkinan orang tulis di situ. Tulisannya Cavendish, misal biasanya orang ngetik KA Cavendish pakai F, pakai V, itu baru di tag. Thumbnailnya bagaimana? Thumbnailnya langsung hanya gambar pisang atau jenengan langsung tulisannya tutorial menanam pisang langsung. Dengan font yang agak besar, kemudian proporsinya adalah 60% thumbnail, itu usahakan dia judul. Jangan dibalik. Kalau jenengan mau inframe bagaimana di thumbnail? Boleh letakkan di kanan atau di kiri. Kemudian teksnya itu harus lebih dari 60%. Itu kenapa? Kalau misal teori ini misalkan, ini teorinya dari mana? Atau teori ini valid atau tidak valid? Atau jenengan bisa buktikan di channelnya Deddy Corbuzier. Itu channelnya Deddy Corbuzier itu membuat thumbnailnya itu bukan berarti langsung dibikin asal-asalan. Itu ada risetnya. Kenapa channelnya Deddy Corbuzier itu selalu, tapi kalau tidak percaya bisa dicek nanti. Selalu ada 2 orang berdiri, kemudian judulnya ada di atas, kemudian tengah dan di bawah. Itu ada risetnya bapak-bapak ini. Kenapa warnanya harus orange, hitam, dan kuning? Kenapa tidak keluar dari pattern warna itu? Itu ada risetnya, jadi tidak sekedar itu dipakai sendiri. Analisa yang kita pelajari dari channel-channel podcast, ketika meletakkan 2 narasumber dan judul yang clickbait itu menunjukkan bahwa itu adalah konten podcast. Jadi memang seperti itu, memang ada risetnya. Bagaimana kalau pertelevisian? Biasanya kalau pertelevisian, kalau yang di televisi, tapi belum saya revisi total ya kalau di kantor itu. Biasanya lebih ke peristiwanya. Kalau misalkan konten jenengan misalkan pertanian, maka fokuskan kepada pertaniannya dulu, produknya dulu, karena itu akan lebih cepat membantu.
Kalau kontennya situs budaya bagaimana? Langsung kepada situs budayanya. Judulnya letakkan di kirinya, jangan di kanan. Kanan itu untuk beberapa HP yang dimensinya kecil, itu terpotong dengan timestamp namanya. Timestamp itu waktu kotak kecil. Timestamp. Jadi itu ada rumus seperti itu. Kalau di dunia editing, itu ada yang namanya golden ratio, Bapak-bapak Ibu. Nah, golden ratio ini untuk melihat bagaimana mata ini adalah semacam rumus supaya mata itu melihat desain itu lebih gampang. Nah, seperti itu. Jadi yang perlu dibenahin apa untuk channel lokal? Satu, kalau isi konten nggak apa-apa. Clickbait boleh nggak? Boleh. Clickbait itu boleh. YouTuber nggak bisa clickbait, jangan jadi itu. Ini tadi. Kalau misalnya dikatakan, saya sering berdebat dengan teman-teman. Bahkan di teman-teman kantor itu mereka ada yang tidak mendukung clickbait. Dan itu lucu menurut saya. YouTuber itu harus clickbait. Clickbait itu tidak selalu buruk. Kalau misal clickbait adalah identik dengan Mas, kalau clickbait tak klik isi dan judulnya tidak sama, ya itu perkara lain. Karena istilah clickbait sebenarnya memancing penonton supaya ngeklik. Jadi kalau dari awal saja kita tidak membuat user untuk mengklik, maka ada sesuatu yang salah antara thumbnail atau judul. Kenapa saya selalu sampaikan kalau main YouTube awalan, benahin saja dulu judul sama thumbnail. Karena kalau jenengan searching itu, atau semisal jenengan posting itu di Facebook atau IG, dengan dimensi kecil, dia harus semenarik mungkin. Kemudian untuk YouTuber yang misalkan belum termonetis, gejala yang paling sering terjadi adalah tidak imbalance antara subscribe dan viewers. Saya sering mengalami, terutama bagi teman-teman yang promosi offline ya. Channel saya, channel kuliner itu promosi offline-nya ngawur luar biasa. Bahkan banyak teman yang mengatakan bahwa ini proyek ngawur toh. Karena saya habis-habisan uang beneran. Saya habis-habisan uang beneran. Saya cari warung yang bannernya rusak itu, saya bikinkan bannernya, logo channel saya di situ. Saya sudah sedemikian itu. Kalau misalkan dikatakan mosok sebegitunya Mas YouTuber, ya karena saya memang YouTuber beneran. Kemudian saya datangi ada toko roti, belum ada daftar harganya, saya tawari mau nggak saya bikinkan, plus saya bikinkan stiker, tapi saya nempel stiker saya di situ. Saya sudah habis banyak uang di situ. Tapi kalau dikatakan apakah pendapatan dari channel YouTube kuliner sudah banyak, belum, masih 0, tapi kenikmatan saya bermain offline, saya ingin menunjukkan bahwa cara promosi itu ada. Tapi kelemahannya apakah ada? Ada. Kelemahannya subscribe-nya banyak, tapi penontonnya sedikit. Tapi apakah itu sehat? Sehat. Tidak untuk sekarang. Nanti. Makanya itu masih saya lanjutkan. Jadi kalau bapak-bapak ibu-ibu di sini misalkan promosi gencar-gencaran, aku harus gawe stiker cilian tak kayaknya tonggo-tonggo kok belum berkembang. Apa kabar saya? Saya sudah bikin banyak banner di warung, bikin banyak banner daftar harga di warung. Pendapatan saya masih berapa? 0, bapak-bapak ibu. Dan saya tidak merasa bahwa itu sebagai kegagalan. Jadi bapak-bapak ibu yang merasa promosi offline ya, sering promosi ke teman-teman seperti itu, jangan menyerah. Di depan jenengan ini yang duduk yang ngomong sekarang ini sudah banyak uang. Sudah banyak uang. Jadi jenengan kalau main ke sebagian Ngawi Barat, nanti pasti menemukan beberapa warung itu ada stiker atau channel saya di situ. Kenapa Mas? Yang Nayo. Yang Nayo itu. Karena emang saya seperti itu. Jadi santai mawon. Cuman resikonya kalau promosi offline yaitu subscribernya cepat, tapi ketika kita engagement itu jangkauannya itu tidak terlalu gede. Tapi itu tidak bisa disalahkan Bapak Ibu. Karena begini, ketika saya ditawari atau dikasih info sama beliau itu, saya seperti teringat rencana saya 2017. Jadi memang kesalahan terbesar saya adalah saya terlalu lama di lingkungan Madiun dan sekitarnya. Sehingga saya lupa kalau saya orang Ngawi. Kenapa channelnya jenengan tidak berkembang? Ini kalau beliau sampun sering saja ngobrol lama, jadi sampun tahu. Ya karena di Ngawi tidak ada iklim untuk melihat konten lokal. Dan itu salahnya siapa? Kalau orang Ngawi tidak melihat channel konten lokal orang Ngawi, itu salahnya orang yang bisa dan tidak segera membagikan ilmunya, termasuk saya. 2017 Bapak-bapak Ibu,
di Ponorogo komunitas seperti ini tuh sudah ada. Sudah ada. Kenapa? Kalau perspektif jenengan bahwa ojo akeh YouTuber sing nonton tidak ada, malah keliru. Pun toh, jenengan main di YouTube itu jangan kaku-kaku. Semakin banyak YouTuber, semakin bagus untuk iklim penonton di Ngawi. Saya konten kuliner, kenapa tidak laku? Karena saya yakin yang duduk di sini pasti ketika suka kuliner, yang diarahkan ada rekomendasi YouTube, konten kuliner Jakarta, bukan kuliner lokal. Kenapa hal itu terjadi? Karena tidak ada iklim YouTuber di Ngawi yang membuat konten kuliner selain saya. Paling ada Mas Kendaria. Dan itu pun dia muter satu kali sedena. Sehingga dia lebar. Ketika saya ikut melebar, saya menjadi dua sisi agak dilema. Gimana aku melu-melu melebar, Ngawi nggak terangkat. Ya akhirnya apa? Dan itu terjadi setiap kali saya ngulas konten kuliner di Ngawi, tidak tersages. Saya harus promosi offline lagi. Dan saya bukan tipikal orang yang suka. Ini mungkin kita berbeda ya. Saya kalau idealisnya itu begini. Saya pengennya konten saya itu jangan sampai share. Saya malah tidak pernah. Tak share itu tidak pernah, tak kasih tahu kan teman tidak pernah. Saya pengennya konten saya itu benar-benar dilihat sendiri. Bahkan ketika saya bikin konten di kantor, itu orang-orang kantor tidak kasih tahu, sama sekali tidak kasih tahu. 3 bulan setelahnya mereka baru tahu dulu. Berarti dulu kamu konten dari sini. Karena apa? Tujuan utama saya adalah membuat iklim di Ngawi supaya konten-konten lokal juga jalan. Maka kalau kontennya jangan tidak jalan, yang salah siapa? Yang salah jenengan langsung duding saja. Orang yang tahu dan tidak segera membagikan ilmunya. Satu. Yang kedua adalah orang yang merasa bahwa kalau YouTuber jangan banyak-banyak. Jadi kalau misalnya ada yang tersinggung nggak apa-apa. Karena itu salah besar. Jangan tersinggung lah, Bos. Jangan tersinggung. Aku nih mulai orang melu kowe. Mau nek kabeh tadi YouTuber kok sing jelas apa ngene aku. Malah ayo tai wangi ya. Iya. Jadi seperti itu. Nek Facebook kucing loh, besar loh. Karena tahun 2015 ujian terbesar saya itu Bapak Guru. Saya berbagi pengalaman ini. Jadi kesannya jangan los saja bermain itu. 2011 itu saya masih ingat sekali. Sayangnya jejak digitalnya saya hapuskan. Jadi kalau jenengan idealis di depan saya itu jauh lebih idealis. 2009 saya sudah menulis buku tentang YouTube. Kemudian 2019 saya itu sudah mengasis teman-teman saya di YouTube. Dulu YouTube tidak seperti ini. 2019 ketika saya bikin konten kreator, cobaannya berat. Saya nyoteng sambil makan begini, itu sudah dibully pemakan, orang yang duduk di situ, dan pemilik warung. Betul. 2015 itu baru saya agak enjoy gitu kan, apa saya sudah mulai diajari. Wah YouTuber ya mas, begitu. Memang beda sekarang sama dulu. Makanya beda. Kalau sekarang rekam itu biasa. Iya, sekarang lebih mudah. Artinya apa? Artinya seharusnya iklim itu saya bangun dulu. Makanya kenapa saya selalu sampaikan jangan idealis. Saya dulu nyesel idealis itu. Jadi saya pegel dulu itu. Akhirnya 2013 ada satu channel yang seharusnya itu jadi bukti sejarah saya ketika misalkan saya menyampaikan seperti ini, itu saya hapus. Karena saya pegelnya luar biasa ke saya sendiri. Ternyata saya keliru. 2017 ketika ada seminar di YouTube di Surabaya, waktu itu kita dipanggil sama Bu Risma. Bu Risma 2017 itu sudah ingin membuat iklim YouTuber. 2017 di Ponorogo sudah dibikin. 2017 saya di mana? Sewibuk sendiri di Madiun. Pas benar suge-suge dulu. Saya bilang begitu. Baru 2015 itu saya sebenarnya sudah sadar saya harus segera mencari YouTuber sebanyak-banyaknya. Sampai 2017 saya sudah mulai yakin. Keliru kalau semisal kita ingin jadi YouTuber sendiri. Cari temen YouTuber sebanyak-banyaknya. Ciptakan iklim sebanyak-banyaknya. Sampai nanti di HP saudara-saudara jenengan itu yang disages adalah konten Ngawi sendiri. Iya, betul. Aku tahun kuwi jane yo pengen HP-ne sik poli-poli. Itu makanya saya bentuk itu kan saya punya keyakinan seperti ini. Nah, saya kan wis duwe. Itu makanya saya bikin YouTuber Ngawi ramah offline itu tujuannya supaya untuk mesages orang-orang Ngawi gitu loh, mengangkat kota Ngawi. Jadi seperti itu Bapak Ibu. Nanti setelah ini bagaimana? Ya setelah ini dilebarkan. Misalkan dulu kita sudah rame gitu. Misalkan perkumpulan ini sudah rame, ada yang tidak datangnya apa ditanya saja. Tidak datangnya kenapa? Tidak ada waktu, bisanya kapan? Sampaikan saja, jalan saja. Semisal begini,
Tapi kalau jadi YouTuber belum menjamin dapat uang semisal. Ya sama saja kalau kamu nggak kerja juga nggak dapat uang. Sama saja sebenarnya. Tapi iklim yang perlu saya pertimbangkan. Selama kita tidak membuat iklim itu sendiri di Ngawi, saya pesimis konten jenengan selama konten itu lokal nggak bisa jalan. Maka kalau hal itu terjadi bagaimana? Ya tapi ya jangan terus disalahkan teman-teman. Cara yang paling efektif bagaimana? Ayo pak bareng-bareng pakai rumus 70 dan 30. 70 konten jenengan pribadi, 30 berdasarkan tren tadi. Sehingga channel jenengan sehat. Channel pribadinya ada. Viewers dapat, subscriber dapat, jam tayang dapat. Masalah nanti pendapatannya belakang, masalah nanti ekosistemnya bagaimana belakang. Yang penting target utama YouTuber adalah termonetasi. Nanti kalau jam tayang sudah over dibanding subscriber, karena ini terjadi. Saya sedikit cerita pengalaman gitu Pak Ibu. Barangkali nanti kalau misal ada saudara yang ingin tertarik YouTuber dan punya pertanyaan seperti ini atau omongan seperti ini jenengan counter saja, dengan balik saja. Tapi aku nggak bakat jadi YouTuber. Mungkin bapak-bapak, ibu-ibu mungkin pernah berpikir seperti itu. Di YouTube itu nggak ada yang namanya bakat. Saya berani bertaruh karena saya ada orang yang sering mengajari anak-anak dari nol itu yang tidak tahu editing itu dan sekarang jadi YouTuber. Makanya secara testimoni saya, nama saya ada di sana. Jadi dosa besar saya adalah saya justru malah ngurusi orang-orang sana dibanding orang-orang sini. Itu dosa besar saya. Ini saya akui di sini dan jangan maafkan saya lah. Ya itu mudah-mudahan harapan kita nanti bisa lanjut dan seterusnya. Jadi jangan biar memaafkan saya dan orang-orang lain memaafkan. Jadi saya masih belum terlambat kan. Ya. Kalau mau kembali lagi ke Ngawi ya. Anggaplah ini saya mau alah lah. Makanya harapan kita bisa lanjut terus gitu. Saya punya ponaan. Ponaan saya ini dihukumi di lingkungan. Itu sebagai anak yang bandelnya luar biasa, gablek. Turu dolanan HP. Kalau saya kampanye langsung keluar, maka itu tidak berhasil. Tapi kalau kampanye saya di Madiun dan sekarang saya sudah. Ponaan saya itu saya ragati. Jadi oke, kamu ikut saya. Channelnya channel budaya saja. Ikut saya syuting jalanan. Nanti kamera kemudian yang edit saya. Kamu cukup belajar bikin judul, thumbnail, jadi selama 2 minggu itu benar-benar tak cuci sirahnya itu, kepalanya itu. Caranya itu seperti ini dan saya bawanya luar biasa. Caranya sama seperti saya sama jenengan itu. Cara judulnya ini, tagnya ini, thumbnailnya ini selama 2 minggu. Hari ketiga ikut saya syuting dan asal jenengan ketahui berapa waktu yang dia butuhkan untuk segera dari nol ke monetasi. Saya izin tanya dulu, tapi tidak untuk pertimbangan gitu. Ini hanya contoh kalau misalnya jenengan serius saja. Rata-rata di sini dari nol, asli yang dari nol ke yang ke monetasi butuh berapa bulan? Sebulan ya Pak. 1 bulan. Alhamdulillah kayak ada yang sebulan kemarin. Ya, 1 bulan. Atmaka. Channelnya apa dulu? Konten apa? Konten dewasa. Konten dewasa. Oke, kalau berarti nasional ya. Yang lokal, yang channel lokal dulu, jangan yang itu nasional itu. Yang lokal. Yang lokal loh. Jangan nasional kalau lokal ya kayak saya ini Traktor Ngawi, saya dalam waktu tempuh kurang lebih mau 6 bulan ini kurang 41 jam tayang sudah 7.000. Ya maksudnya 6 bulan ini berarti masih kurang ya Pak? Ya, masih kurang ya? Kurang subscribe-nya ya. Cuma oke, masih kan, 6 bulan sudah berjalan. Lagi yang channel lokal saja baru keluar. 8 bulan ini. 8 bulan sudah apa belum? Belum. Ada lagi? Ada lagi? Nah apa? Kesan mawon santai mawon. Ya Kang Samidi itu termasuknya cepat karena setelah ikut ini akhirnya bisa langsung mulai. Kalau Pak Samidi berapa Pak? 4 bulan. 4 bulan. Ada lagi? Ya Pak itu Samidi ya. Pak cepatnya. 42 hari. 42. Kontennya apa? Sama kayak Traktor. Tapi sudah dimonetasi. Belum, cuman perkembangannya maksudnya yang ini, yang udah bukan dimonetasi. yang sudah monetis. Dari nol, yang sudah termonetasi yang channel lokal buat Sinau nanti. Yang sudah nol, dari nol ya, tapi sudah termonetasi. 4 bulan ya Pak Samidi berarti. Ya kayak Pak Samidi. 7 bulan, ada lagi? 8 bulan monetis. Iya, ada lagi? Buat rata-rata mawon. Belum Mas ada. Danangnya berapa bulan? Ya kalau untuk saat ini kalau menurut saya ya 3,5 tahun. Bukan, Paling yang jangan bikin kesimpulan dulu. Jangan ini ya. Berapa Pak? 3,5 bulan. Ya, Mas Danang. Oh nasional, yang lokal mawon, yang lokal mawon. Jadi karena teman-teman kita pasti channelnya konten lokal, jangan komparasi. Kalau komparasi tidak apple to apple Bu, atau Pak. Kalau apple to apple nanti jangan saya apple to apple kan channel saya yang satunya, yang nasional juga. Itu cuma butuh 2 minggu. Kalau nasional itu cepat Bapak-bapak Ibu. Serius. Kalau jenengan pengen ngejar duit ya,
Jenengan sikat mawon si game pakai narasi yang foto tadi loh. Itu paling 2 minggu selesai loh. Maka kalau menggabungkan atau mengkomparasikan channel enggak apa-apa. Yang kita bicarakan lokal dulu saja. Kersane yang di sini, yang channelnya lokal juga sama belajarnya. Jadi belajar YouTube itu jangan sampai tidak equivalent. Apa yang saya omongkan tidak sesuai dengan channelnya, tidak boleh. Ilmunya harus sesuai dan bisa dipraktekkan. Yang saya sampaikan di Ponaan, itu yang saya sampaikan juga di channel-channel yang lain yang juga lokal. Channel Ponaan itu jalanan dan sangat lokal, dia hanya keliling di Ngawi dan Madiun. Menurut logika kita yang menonton hanya berapa? Hanya berapa persen saja. Berapa waktu yang dia dibutuhkan? Hanya sekitar 3,5 bulan. Dan itu ada triknya Bapak-Bapak Ibu. Channel lokal, kejar saja jam tayangnya, subscribe-nya. Kalau channel lokalnya itu adalah sasarannya adalah tiang sepuh, pasti subscribe-nya jenengan tidak akan terpenuhi dalam waktu 4 bulan. Sisanya bagaimana? Belikan saja. Karena orang tua retensinya tinggi, subscribe-nya tidak. Percaya sama saya. Jadi yang merasa di sini channelnya segmentasinya adalah orang usia sekitaran 40 ke atas. Kalau subscribe-nya tidak bergerak cepat, selama jenengan sudah lebih dari 50%, belikan saja. Asalkan jam tayangnya sudah terpenuhi. Tapi kalau segmentasi jenengan lokal, kemudian batasan usianya adalah 17 sampai 30, resikonya adalah subscribe cepat, tapi jam tayangnya kecil. Solusinya apa? Jenengan sewakan saja RDP. Jadi RDP itu ada sebuah sistem yang komputer online untuk mengejar jam tayang. Apakah itu boleh? Boleh. Apakah itu aman? Aman. Beberapa channel itu saya RDP langsung. Karena tujuan kita segera apa? Segera termonetasi. Yang penting patokannya apa? Kalau YouTube berlokal seperti ini, yang penting patokannya adalah kalau jam tayang lebih tinggi dibanding subscriber, belikan subscriber. Kalau subscribernya lebih tinggi dibanding jam tayangnya, selama balance ya, kalau sehari lebih dari 1000. Karena kalau di statistik ini per 48 jam. Berarti kalau di YouTube Studio ini jenengan itu tertulis 2000 sekian view penayangan, jenengan belikan saja. Kenapa? Karena RPM, jadi bukan CPM menghitung ya. CPM itu harga iklan dari pihak sponsor. Tapi RPM. Jadi kalau di saya itu ngapunten, ro wibet. Misalkan kita duduk bareng gitu nih, satu-satu biasanya saya. Jenengan channelnya apa? Channelnya Misteri. Yakin channelnya Misteri? Iya, kenapa? Karena RPM-nya rendah. Saya channel budaya itu berapa RPM-nya? 0,6 Bapak-bapak Ibu. Itu ada rumusnya. RPM itu adalah biaya yang ditanggung YouTube per 1000 penayangan. Per 1000. Itu nanti masih dipotong 55% dibanding 45%. Bukan semua total masuk ke situ. CPM itu adalah biaya yang dibayar sponsor kepada YouTube. Berapa CPM-nya? Biasanya di YouTube Studio ada. Kenapa berbeda? Kita duduk di sini ketika membuka YouTube Studio, RPM-nya berbeda-beda. Kenapa? Karena kontennya berbeda. Makanya bisa saja kita berdebat tentang konten apapun. Tetapi itu tidak apple to apple. Saya budaya. Jenengan misalkan kuliner masak semisal, atau semisal satunya pertanian, beda, semuanya beda. Itu kenapa ilmu harus ekuivalen. Makanya yang kita sampaikan apa? Statistiknya saja. Misalkan loh mas, YouTuber kemarin kok wabot bener. Enggak, nanti kalau jenengan sudah monetas sudah jalan gitu. Enggak serumit itu. Kalau sudah jalan itu enak. Ini kita sampaikan supaya apa? Supaya jenengan kalau bikin konten tidak asal-asalan. Pertimbangkan Google Trend, pertimbangkan Google pencarian. Sehingga apa? Waktunya jenengan untuk mengambil konten begini, ngedit, kemudian ngupload, menghabiskan kuota, itu similar dengan pendapatannya. Tapi kalau tidak, bagaimana mas? Aku angel-angel nyuting panganan, kayak bayar warung, orang di diskon misalnya. Oke, sing nonton cuma 10, enggak apa-apa. Jadi bapak-bapak ibu ya, saya tekankan sekali lagi. Saya sudah memberi contoh, bahkan sejak dulu. Konten kuliner saya itu menghabiskan banyak uang dibanding konten-konten yang lain. Kadang di warung itu ada yang jowo, tahu kalau ini untuk konten YouTube, ada yang digratiskan.
Ada yang cuma bayar 50, ada yang justru malah dimahalkan, pripun Pak. Betul. Iya. Serius ada. Pasti itu pasti ada. Jadi aku ya bingung, aku malah larang lagi. Jadi saya pede-pede saja syuting kuliner ya. Bu, saya izin konten di sini. Konten itu apa, Mas? Oh, ini syuting buat YouTube. Oh iya, Mas, saya punya menu spesial di sini. Bayangan kita kan wah ini gratis ya. Sudah di sini sudah disiapkan semua. Kayak talent kan kalau konten kuliner saya ada talentnya ya. Saya ada talent sendiri. Gue seneng, wah enak ya Mas menunya akeh. Ya enak, tapi saya sudah batin. Aku langsung lihat dompet, siap-siap akan bayar kabeh. Ternyata ya bayar kabeh. Sekali duduk berapa Bu di total? Oh ini 200 sekian mau. Dari sini 40 mau sampai saya. Tapi ya saya nikmati saja, enjoy saja bapak-bapak itu. Artinya apa? Jadi kalau misalkan jenengan merasa wah aku harus berkorban waktu kalau sing nonton, apa kabar saya harus berkorban tenaga, waktu, duit, bayar gitu. Promosi offline. Jadi nanti maksud saya begini bapak-bapak atau ibu-ibu, kalau misalkan jenengan merasa capek gitu nih, putus asa dengan YouTube-nya jenengan, tapi jangan di subscribe, jangan di viewer ya, respon. Saya tidak merasa untuk jenengan untuk wes aku datang ke sini promosi channel wes. Kalau misalnya saya dianggap seperti itu, saya bukan tipikal orang yang suka channelku kalau bisa jangan di subscribe bapak-bapak itu, cukup dilihat saja. Tapi jangan di view wes, gak usah daripada dikira mulai iklan. Cukup kalau misalnya jenengan lagi capek, lagi merasa kok channel kok gak berkembang, wes sampai ketik saja channelnya apa, saya habis-habisan di situ, habis banyak duit. Yang nonton berapa? 30, 60. Tapi saya tidak merasa bahwa itu bentuk kerugian. Jadi kalau jenengan merasa bahwa YouTube itu kok abot apa kabar saya? Saya sudah ada contohnya, santai mawon. Kembali lagi, YouTube itu bukan kemampuan bapak-bapak gitu. Pun nanti kalau misalnya jenengan lagi putus asa, jenengan DM saya atau nanti nganu deh. Kalau mumpung belum ada yang tanya, saya agak tidak terlalu suka kalau ditanyain nomor WA. Kesannya belum tanya. Jadi nanti kalau misalkan pengen tanya bagaimana lewat Facebook mawon. Pun niku Facebook saya itu tempat tanya jawab semua YouTuber. Karena saya juga tergabung di YouTubers Indonesia. Itu jawab pertanyaannya wakai sampai ke. Enggak apa-apa. Facebooknya apa? Nama Facebooknya Anton Gunoro sama. Ya, nanti tanya-tanya di situ mawon. Sekali lagi saya di sini tidak untuk promosi channel. Nanti kalau sudah tahu channel saya nggak usah di-subscribe bapak-bapak itu. Pun kersane nih mawon. Nggak usah di-subscribe. Kalau ada yang subscribe ya alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Tapi kalau ada itu apa-apa. Tapi kalau tak sarankan mending nggak usah. Nggak usah. Pun kersane Pak. Ya cukup ditonton saja pokoknya. Cukup tonton saja. Tapi maksudnya nggak usah di-subscribe. Kemudian saya kembali lagi nih bapak-bapak ibu-ibu, kesannya semangat, waktunya juga boleh jam 12. Kita kembali lagi ke ponaan. Intinya begini bapak-bapak ibu yang duduk di sini. Kalau capek dan lain sebagainya, saya juga capek jadi YouTuber. Tapi memang dunia YouTuber tuh, dunia digital itu sangat menyenangkan. Ponaan saya itu dihukumi oleh lingkungan, dua brandnya luar biasa, tukang turu. Dia baru aja mau lulus SMK. Dan yang butuh waktu secepat itu untuk monetis di syuting saya. Awalnya sama orang tua dia tidak boleh jadi YouTuber. Begitu anaknya tahu, wis iso monetis tole, sudah bisa menghasilkan, sudah. Orang tuanya langsung dikasih tahu lihat caranya dapat duit ini. Baru sekarang datang ke rumah saya. Ini apa yang harus saya belikan? Saya jawab apa? Terlambat, Pak. Terlambat. Karena kalau semisal jenengan baru mau membelikan peralatan itu di anak yang sudah berjalan total. Sudah, yang penting kalau dia berangkat jangan dimarahin, yang penting dia pulang selamat sudah selesai. Artinya ponaan dan teman-teman saya yang di luar sana itu membuktikan bahwa YouTuber itu bukan kemampuan bapak-bapak, kemauan. Betul. Jenengan seneng ya ayo, kalau enggak bagaimana? Enggak apa-apa. Tapi kembali lagi, mas aku YouTuber itu cuma tangguh seneng-seneng tok, boleh enggak? Boleh. Terutama buat bapak-bapak ibu yang punya anak masih jenjang sekolah. Hati-hati. Saya di kantor ketika mau membuka departemen sosial, ini serius terjadi. Ketika mau membuka departemen sosial, HRD saya tanya, mas nanti minta tolong diseleksi. Apa yang harus saya masukkan persyaratannya? Pak, kalau itu jenengan taruh di saya, persyaratan saya kejam. Pelamar harus setidak-tidaknya memiliki subscriber YouTube-nya 1000, TikTok-nya 10.000, IG 5.000. Terima enggak terima itu? Kenapa?
Bagaimana mungkin saya punya pegawai sosmed, sedangkan sosmednya sendiri tidak terurus? Gini apa betul? Betul sekali. Kalau saat ini Misalkan ya, saya butuh pegawai yang bisa mengelola IG. Bagaimana mungkin kamu kerja di perusahaan saya, IG-mu subscriber